لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dukun. Ya. Selanjutnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tamu-tamu kehormatan kami yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada peresmian kantor baru kami. Yang pertama adalah Bapak Hari dari PT Motoreli Global Logistik. Iya, terima kasih Pak. Yang kedua adalah dari PT Nusa 1 Inti Arta dari Do. Ya, mungkin sedang dalam perjalanan. Selanjutnya dari PPPA Ustadz Eron. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak. Oh, kaget Bapaknya. Selanjutnya dari Jatelindo Bapak Ibrahim, mungkin sedang dalam perjalanan. Dan selanjutnya Bapak Tatang dari Superpay. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menjadi rekanan bisnis kami. Ya, selanjutnya kami juga mengundang 7 duta Paytrend. Ada yang sudah kenal dengan 7 duta Paytrend? Ini adalah kesempatan kita untuk saling mengenal ya. Jangan lupa beri tepuk tangan yang sangat meriah ya kepada 7 duta Paytrend. Yang pertama, Bapak Martin Ovi dari Bekasi. Mana tepuk tangannya? Iya, kalau ke Bekasi jangan lupa ketemu sama Pak Martin ya. Baik, selanjutnya Bapak Haji Jasman dari Surabaya. Selanjutnya, yang muda yang ganteng dari Bandung, Bapak Asdin Al-Mufid. Banyak pendukung ya. Selanjutnya, yang paling pintar online nih, Bapak Ari Sutrisno dari Semarang. Wah, banyak juga ya. Selanjutnya, Bapak Naryo dari Bandung. Iya. Selanjutnya ada Bapak Ngudi Hananto dari Semarang. Luar biasa. Dan yang terakhir, yang paling muda ya, Bapak Redi Yunaldi dari Sukabumi. Tolong hafalkan ketujuh muka duta Paytrend ini ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada mobil-mobil berkeliaran bertulisan Paytrend, langsung dan hadiri, tapi jangan komplain ya. Mungkin bisa diundang untuk ke kota-kotanya untuk mengadakan SPT dan lain sebagainya. Sekali lagi tepuk tangan untuk tamu-tamu kehormatan kita. Iya, baik. Acara selanjutnya mungkin udah pada gak sabar pengen lihat kantor kita yang baru, yang luar biasa. Kalau kita sebut sih kantor teknologi. Penasaran? Penasaran, oke. Atau mungkin ingin langsung bertemu dengan presidir kami, Ustadz Yusuf Mansur, sedang dalam perjalanan. Namun sebelumnya kita akan ada sambutan dari Direktur Operasional kita. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Hari Prabowo.
Ada. Ini sama aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menunggu teman-teman yang lain. Mohon maaf, Ustadz sedang istirahat sebentar. Ya, kan dari pagi kita sudah jalan-jalan. Ya, kita ada tausiah ada di UIN, kemudian ke Cilenyi, baru sampai. Berikan waktu beliau buat istirahat sebentar. Ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, baik kenal tidak kenal, ya khususnya para duta Paytrend di depan saya ini adalah boleh bilang jatinya Paytrend, kemudian juga ada Pak Ya Jintis, kawan-kawan dari Quran, dan semua kawan-kawannya nggak saya yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Dan saya kaget juga tadi, ada teman-teman dari Hong Kong datang ya. Luar biasa nih. Iya. Jadi sekilas beda, kalau orang Hongkong beda aja ya. Beda. Pas sekilas itu teman-teman Hongkong datang nih. Ya. Iya, alhamdulillah pada hari ini siap tidak siap kantor pusat Paytrend atau Universitas Internasional akan diresmikan oleh Ustaz Mansur. Ya, inilah buah kerja yang luar biasa dari teman-teman semua, kerjasama antara teman-teman, para mitra, manajemen, merchant, dealer dan sebagainya, ya, jatuh bangun dan sebagainya. Sampai akhirnya kita bisa bangun sesuatu di sini untuk persembahkan pada teman-teman semua yang di sini maupun di luar sini. Ya, dan alhamdulillahnya lagi, kalau dihitung pakai kalkulator, nggak nemu nih angkanya. Nggak nemu angkanya. Ya, saya selalu terinspirasi oleh ucapan dari Ustaz Mansur, serahkan dia semuanya pada Allah. Mau apa tinggal minta aja. Ya, kalau boleh silakan Pak Rektor dari Universitas UIN, Sunan Gunung Jati ya, silakan. Ya, tadi pagi acara di tempatnya Pak Rektor. Pak Ustaz sedang bisa sebenarnya. Ya, sedikit saya cerita tentang bagaimana akhirnya kita punya kantor Paytrend. Ya, kita tahu bersama 3 tahun yang lalu usaha ini dibangun. Ustaz Mansur bersama rekan-rekan yang diantaranya ada sebagian ada hadir di sini. Ya, dan dari mulai 2013, 2014, 2015 hingga akhirnya tahun ini bukannya tanpa kendala. Ya, perjalanan perusahaan ini begitu luar biasa. Tadi Ustaz ada sedikit bahas juga tadi di UIN. Ya, perjalanannya begitu luar biasa. Dan mereka yang luar biasa dalam mereka bertahan sampai dengan hari ini. Ya, saya ingat di 2015. Ya, sebetulnya karena kita perusahaan yang berbasis dengan teknologi, ini kan beralih ya. Di awalnya berbasis produk, kalau teman-teman masih ingat apa, ya kesehatan, sampai bergeser ke teknologi. Ya, kenapa kita bergeser ke teknologi? Karena trennya saat ini. Kalau kita baru mulainya tahun ini terlambat kita. Kita mulai di 2013 dan trennya muncul di tahun ini. Ya, dan patut disyukuri juga pada saat ini PT Feritra adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang secara rules, secara legalitas, baik di perdagangan, BKPM, apa semacamnya, yang jenis usahanya unik, nggak ada lagi di perusahaan lain, yaitu aplikasi, ya, aplikasi payment gateway atau aplikasi pembayaran, dan itu di Indonesia cuma satu-satunya saat ini. Ya, tapi ya mudah-mudahan temannya lagi, karena sendirian itu nggak enak. Ya, mudah-mudahan temannya lagi. Jadi
mudah-mudahan juga tadi sempat dibahas juga dulu, mudah-mudahan kita bisa menjadi perusahaan Indonesia lokal atau Indonesia asli yang bergerak di bidang payment gateway. Karena selama ini kebanyakan payment gateway atau usaha seperti ini, e-commerce sebagainya, itu bukan lagi merah putih. Bukan lagi merah putih. Baru ini salah satu marketplace besar juga akhirnya beralih kan. Bukan lagi merah putih. Ya. Dan alhamdulillah saat ini baik belanjaku, Petra sebagainya, kita masih benar-benar merah putih. Dan sampai kapan pun akan tetap merah putih. Iya, kembali ke sini. Pada saat 2012 ada wacana karena kita beralih ke teknologi, kita perbesar divisi teknologinya, IT-nya. Ya, ada sekitar 12 orang, kita perbesar lagi, dan kita mau fokus. Muncullah wacana di bulan Oktober 2015, saya dan kawan-kawan, sebaiknya divisi IT dipahami. Ya, saya bilang kawan, kayaknya kita mengontrak rumah deh, terus apa? Kita simpen tuh orang-orang IT di sana. Kalau perlu kasih kamar sekalian, supaya nggak pulang-pulang. Ya, nah mulailah hunting, kita cari, ya, gitu. Karena memang IT ini nggak boleh ketahuan Pak. Ya, ada terjadi perebutan orang IT di pasar-pasar itu kan susah itu. Dan kemudian kita cari dari rumah hasil macam itu nggak dapat. Alhamdulillahnya saya bukan nangkring, masuk ke sini, guna parkir. Saya ingat sekali itu, setengah 12, sekitar Oktober 12. Jadi cerita aja. Begitu masuk ke sini, saya masuk ke kantor marketingnya Sweet. Alhamdulillah kalau bahasa Sundanya nggak di warung. Ada dari Metro Sweet nggak? Ada nggak? Ada. Nah, ya, jadi awalnya saya nggak di warung tuh. Padahal di depan kantor saya parkir Lexus loh. Ya, saya masuk ke ruangan, nggak ada yang nanya, Padahal saya mau beli ruko. Mau lihat ruko. Belum mau beli juga sih tuh. Ya, kemudian karena nggak di warung, saya keluar lagi. Ya nggak lama kemudian, begitu saya masuk mobil, ada yang lari. Ini saya, Pak, ada yang saya bantu nggak? Saya bilang, siapa ini? Saya marketingnya. Oh, saya pikir lewat aja dah. Ya. Cuma karena sudah malas, saya bilang ini kartu namanya, hubungi kantornya, cari Pak Irwan aja. Ya, bisa gitu ya. Nah, kemudian berkembang. Jadi intinya adalah cita-citanya dulu nih. Awalnya kita pengen punya kantor sendiri untuk IT supaya nggak diganggu. Karena kalau kantor masih di sana IT-nya, teman-teman ini gatel. Ngeliat orang ke IT kelihatan langsung disamperin. Nanya itulah, nanya ini sebagainya gitu kan. Nah, sehingga cerita terjadilah tawar-menawar. Ya, pertama ditawarkan yang ini. Ya, harganya sekian. Saat itu masih blokir sama saya. Ini tetap masih pikir mau nyawa aja dah. Ya. Tapi ya karena perjalanan prosesnya dan sebagainya, kita pikir lagi. Kayaknya sih daripada saya mending beli aja. Satu aja. Masih ke IT. Masih untuk IT, belum mikirin dan lain-lain. Ya. Dan sebetulnya proses ini pun agak luar biasa karena kita proof tanpa persetujuan pemilik, owner atau saja masuk. Ya, benar. Makanya Ustadz bilang paling nabrak nih hari ini gitu. Nggak juga lah, ya nabrak aja. Ya, tadinya kita beli. Ya, dengan berbagai cara kita coba, ya supaya ada perputaran cash flow gitu. Seperti perusahaan-perusahaan lain. Kayaknya seperti itu gitu. Alhamdulillah nggak ada satupun bank yang approve. Ya, ada. Ada sih, ada satu bank ya, ada. Ada. Kita minta 6-7 miliar. Dikasih cuma 4 miliar ya. Dikasih cuma 4 miliar. Tanggung. Kalau begitu. Akhirnya panas nih. Ya. Lihat nih Bang. Ya, ente nggak ngasih nggak apa-apa. Gue beli cash aja lah. Saya bilang Pak Iwan, kasih waktu berapa bulan? Ya, kasih waktu berapa bulan untuk bisa ambil. Ya, kemudian dan melalui kalkulator yang begitu luar biasa, kalkulator yang
Saya sendiri kalau dihitung-hitung mungkin nggak kenal loh, nggak nyambung gitu. Ya, nyambung. Sampai akhirnya kita mulai renovasi segala macamnya, ya. Dan baru selesai di renovasi selesai di sebelum Lebaran, ya. Dan total dari mulai beli sampai renovasi ini belum selesai sedikit belajarnya itu hampir 11 miliar. Karena saya mikir, dari mana itu ya? Ya, dari mana itu? Tapi ada. Ya, yang perlu diketahui adalah selama kita masih punya keinginan, konsisten, dan percaya bahwa Allah akan kasih, lanjutin. Ustaz sering bilang, jalan dulu aja. Tadi dia bilang kan, pakai rencana. Ya, rencana boleh, aksinya lebih besar. Ya, alhamdulillah, kemarin tanggal 18 Juli, beliau datang ke sini untuk yang pertama kali. Ya, Ustaz datang ke sini untuk yang pertama kali. Dan beliau surprise. Oh, dia punya kantor kita, punya kantor kita. Saya dibisikin 3 kali. Ini utang nih. Jadi cash. Lunas. Ya, tapi ini bukan punya saya, ini punya teman-teman. Ini aman aja. Ya, dan ada banyak hal perjalanan. Saya melihat jelas semua, tapi jelas semua wajib bersyukur. Terutama saya, karena kemudahan Allah